Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa terjebak dalam lingkaran setan produktivitas, sibuk ngejar target, checklist panjang, tapi kok ujung-ujungnya malah capek dan gak happy? Rasanya seperti robot, kerja terus tapi lupa cara menikmati hidup. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia gimana caranya tetap produktif, tapi juga tetap bahagia. Kita akan bahas tuntas cara jadi produktif tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kamu. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Pertama-tama, mari kita luruskan dulu mindset kita tentang produktivitas. Banyak orang salah kaprah mengira produktif itu artinya kerja nonstop 24/7 tanpa istirahat. Padahal itu bukan produktivitas. Itu namanya jalan pintas menuju burnout. Produktivitas yang sehat itu tentang bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini tentang mengelola energi, bukan cuman mengelola waktu. Kamu bisa menyelesaikan banyak hal penting, tapi tetap punya waktu dan energi untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Kuncinya adalah keseimbangan. Lalu, bagaimana cara mencapainya? Langkah pertama dan paling fundamental adalah kenali dirimu sendiri. Setiap orang itu unik, ada yang paling produktif di pagi hari, ada yang baru panas saat malam tiba. Coba deh perhatikan, kapan sih energi kamu paling tinggi? Di jam-jam itulah, kamu sebaiknya mengerjakan tugas-tugas yang paling berat dan butuh konsentrasi tinggi. Sebaliknya, saat energi mulai turun, gunakan waktu itu untuk tugas-tugas yang lebih ringan, seperti membalas email atau merapikan meja kerja. Jangan paksa diri kamu mengikuti ritme orang lain. Temukan ritme biologis atau chronotype kamu sendiri dan manfaatkan itu. Selanjutnya, mari kita bicara soal prioritas. Kamu pasti sering dengar kan soal matriks Eisenhower. Ini adalah alat yang super ampuh. Bagi tugas-tugas kamu ke dalam 4 kuadran, penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting, dan tidak penting dan tidak mendesak. Fokuskan energi kamu di kuadran penting tapi tidak mendesak. Kenapa? Karena disinilah letak pertumbuhan jangka panjang kamu. Ini adalah hal-hal seperti belajar skill baru, merencanakan proyek besar, atau olahraga. Kalau kita terlalu sibuk memadamkan kebakaran di kuadran penting dan mendesak, kita nggak akan pernah maju. Jadi, mulai sekarang, setiap pagi, coba deh petakan tugas kamu. Tentukan mana yang benar-benar penting untuk kemajuan kamu. Bukan cuma yang paling berisik, minta perhatian. Setelah tahu apa yang harus dikerjakan, sekarang gimana cara mengerjakannya? Coba deh terapkan teknik time blocking atau time boxing. Alih-alih membuat to-do list yang panjangnya kayak struk belanjaan, alokasikan blok waktu spesifik di kalender kamu untuk setiap tugas. Misalnya, jam 9 sampai jam 11 fokus mengerjakan laporan. Jam 11 sampai jam setengah 12 balas email. Dengan cara ini, kamu memberikan batasan waktu yang jelas untuk setiap pekerjaan. Ini membantu kamu lebih fokus dan mencegah multitasking yang sebenarnya malah bikin kerjaan jadi lebih lama dan hasilnya kurang maksimal. Plus, melihat kalender yang terisi, blok warna-warni itu bisa memberikan kepuasan tersendiri loh. Nah, ini bagian yang sering dilupakan. Istirahat. Ingat, istirahat itu bukan tanda kemalasan, tapi bagian strategis dari produktivitas. Otak kita butuh waktu untuk recharge. Coba deh, pakai teknik Pomodoro. Kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, ambil istirahat yang lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Selama istirahat pendek itu, jangan buka media sosial atau email kerjaan lagi ya. Coba berdiri, regangkan badan, minum air putih, atau lihat pemandangan di luar jendela. Istirahat kecil ini sangat efektif untuk menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan mental. Kamu akan kaget betapa segarnya pikiran kamu setelah istirahat singkat itu. Sekarang, kita masuk ke inti dari kebahagiaan itu sendiri. Jangan lupa untuk menjadwalkan me time dan play time. Sama seperti kamu menjadwalkan meeting penting, jadwalkan juga waktu untuk hobi, olahraga, atau sekadar nggak melakukan apa-apa. Waktu untuk kebahagiaan itu bukan sisa-sisa waktu setelah kerjaan selesai, tapi harus jadi prioritas. Entah itu baca buku, nonton film favorit, main game, jalan-jalan di taman, atau ngobrol seru sama teman. Aktivitas-aktivitas inilah yang mengisi tangki kebahagiaan kita. Kalau tangkinya penuh, kita jadi lebih berenergi dan lebih kreatif saat kembali bekerja. Produktivitas dan kebahagiaan itu saling mengisi, bukan saling meniadakan. Ada satu hal lagi yang krusial, yaitu belajar mengatakan tidak. Seringkali kita merasa nggak enakan untuk menolak permintaan atau ajakan orang lain, padahal kita sendiri sudah kewalahan. Ingat, setiap kali kamu mengatakan ya pada sesuatu yang kurang penting, kamu sebenarnya mengatakan tidak pada sesuatu yang lebih penting untuk dirimu. Entah itu pekerjaan prioritas atau waktu istirahatmu. Belajar menetapkan batasan atau boundaries itu penting banget. Kamu bisa menolak dengan sopan kok. Misalnya, wah, idenya bagus, tapi saat ini aku sedang fokus menyelesaikan proyek X. Mungkin lain kali ya, melindungi waktumu adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Jangan lupakan juga kekuatan dari selesai lebih baik daripada sempurna. Banyak dari kita terjebak dalam perfeksionisme. Kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyempurnakan detail-detail kecil yang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh pada hasil akhir.
Akibatnya, pekerjaan jadi nggak selesai-selesai dan kita jadi stres sendiri. Coba ubah mindsetnya, tentukan standar cukup baik dan bergerak maju. Kamu selalu bisa memperbaikinya nanti jika memang diperlukan. Yang penting adalah progres, bukan kesempurnaan. Menyelesaikan sesuatu itu memberikan dorongan dopamin yang membuat kita merasa puas dan termotivasi untuk lanjut ke tugas berikutnya. Salah satu cara untuk menjaga kebahagiaan saat produktif adalah dengan merayakan kemenangan-kemenangan kecil. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan satu tugas dari daftar kamu, sekecil apapun itu, berikan apresiasi pada diri sendiri. Mungkin dengan secangkir kopi enak, mendengarkan satu lagu favorit, atau sekadar menepuk pundak sendiri dan bilang, good job. Ini membantu membangun momentum positif dan membuat proses bekerja. Jadi terasa lebih menyenangkan dan gak terlalu membebani. Kita jadi lebih fokus pada kemajuan yang sudah dibuat, bukan pada tumpukan pekerjaan yang masih menunggu. Dan yang terakhir, tapi sangat penting, adalah menjaga kesehatan fisik. Kurang tidur, makan sembarangan, dan jarang gerak itu resep pasti untuk jadi nggak produktif dan nggak bahagia. Pastikan kamu tidur cukup, minimal 7-8 jam setiap malam. Perhatikan asupan makananmu, perbanyak buah dan sayur, dan kurangi makanan olahan. Dan yang paling penting, bergeraklah. Nggak harus langsung ikut maraton kok. Cukup dengan jalan kaki 30 menit setiap hari, yoga ringan di pagi hari, atau sekadar stretching di sela-sela kerja. Tubuh yang sehat adalah fondasi dari pikiran yang tajam dan mood yang baik. Jadi, kesimpulannya, menjadi produktif tanpa mengorbankan kebahagiaan itu sangat mungkin. Kuncinya ada pada perubahan mindset dan strategi yang cerdas. Mulai dari mengenali ritme tubuhmu, menentukan prioritas dengan benar, menggunakan teknik seperti time blocking dan Pomodoro, hingga yang terpenting, menjadwalkan waktu istirahat dan bersenang-senang. Belajarlah mengatakan tidak, lepaskan perfeksionisme, rayakan setiap progres kecil, dan jaga kesehatan fisikmu. Ingat, tujuan akhirnya bukan cuma menyelesaikan banyak pekerjaan, tapi membangun kehidupan yang seimbang, memuaskan dan tentunya membahagiakan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Aku harap tips-tips tadi bermanfaat dan bisa langsung kamu coba terapkan. Coba deh share di kolom komentar. Strategi mana yang paling pengen kamu coba duluan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap produktif dan bahagia ya.